المؤمنين وشرة المؤمنين رحمه الله إن يوم الجمعة شديد الأيام وعند الفقراء وعند المشاكل والهدنة فيها مقام ركعتين فإذا شهد العظيم على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم خلصنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على الموالدين. رب إننا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu rabbuhu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menghadiri salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang penuh barokah ini bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada dua nikmat yang manusia banyak nikmat ini dilupakan oleh manusia. Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat ini banyak manusia yang lupa, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Ketika ia sehat, ia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia sakit, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sempat melakukan amal kebajikan, tapi ia masih menunda-nundanya. Setelah ia sibuk dan repot dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ia malah ingin melakukan amal perbuatan yang baik. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita bisa menggunakan nikmat sehat ini dan nikmat sempat ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya terus kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukur 'ala al-afiyah. Ya Allah, berikanlah kami al-afiyah, kesehatan, selalu dalam kesehatan, dan mempergunakan nikmat kesehatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan sebuah doa kepada kita. Setiap selesai berdoa, setelah selesai sholat, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk diberikan al-afiyah di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Dalam hadis Nabi menjelaskan al-afiyah diberikan 10 perkara, 5 diberikan di dunia dan 5 diberikan di akhirat. Al-afiyah yang diberikan di dunia, yang pertama adalah seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah yang kedua yang diberikan di dunia adalah diberikan al-ibadah, selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah yang ketiga yang diberikan di dunia adalah rizqul halal, diberi rezeki yang halal sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-afiyah yang keempat adalah as-sabru 'ala syiddah, diberikan kesabaran ketika mendapatkan ujian. Yang kelima adalah asyukru 'ala ni'mah, selalu bersyukur dari nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Al-afiyah yang diberikan di akhirat adalah 5. Yang pertama adalah ketika datang malaikat maut pencabut nyawanya, dicabut dengan lemah lembut, dan orang itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-afiyah yang kedua di akhirat adalah ketika datang malaikat munkar dan nakir, seseorang itu bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Al-afiyah yang ketiga di akhirat adalah ketika dibangkitkan dari alam barzakh, dia diselamatkan dari ketakutan di padang mahsyar. Yang keempat adalah al-afiyah yang keempat adalah catatan amal baiknya diterima dengan tangan kanan, berarti amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-afiyah yang kelima di akhirat adalah ketika ia melalui siratal mustaqim, ia langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk itu jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita terus berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan kami al-afiyah di dunia dan di akhirat. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dunia ini terus meninggalkan kita. Nabi bersabda, Sayyidina Ali berkata, "Idza tahalatid dunya mudbiratan." Dunia ini beranjak meninggalkan kita. Wa tahatil akhirah mudbiratan, dan akhirat ini datang menghampiri kita. Wa likulli wahidin minhuma banun. Dari setiap dunia dan akhirat itu mempunyai anak-anak. Takunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Dalam artian setiap langkah kita dan amal perbuatan kita adalah untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita lakukan di dunia ini sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, singkat dan cepat sekali. Fa innal yauma amalun wala hisabun, karena hari ini adalah tempat beramal, wala hisabun, bukan tempat dihisab, wa wadan, dan nanti di akhirat hisabun, tempat kita dihisab, wala amal, dan tidak bisa beramal lagi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita terus berusaha menjaga waktu kita, mempergunakan waktu kita untuk memperbanyak amal-amal kebajikan. Ketika kita melakukan amal kebajikan, maka bersyukurlah bahwa umur kita, waktu kita, dan tenaga kita menjadi barokah. Tapi sebaliknya, ketika hari-hari kita bergunakan dosa dan kemaksiatan, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan bersujud bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa-sisa usia kita bisa mempergunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ad-dunya darun man la daralah. Dunia ini rumah yang tidak kita tempati selamanya. Wa malun man la malalah, dan harta yang kita miliki ini tidak kita miliki selama-lamanya, dan semuanya akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah berpesan kepada kita, ikmal di dunyaka bi qadri maqamika fiha. Silahkan kerjakan kehidupan dunia sekedarnya kau hidup berada di dunia. Ikmal li akhiratika, dan kerjakan amal akhirat bi qadri baqaika fiha, dengan kadar hidupmu selamanya di akhirat.
I'man lillah, kerjakanlah apa-apa yang mendatangkan ridha Allah, biqadri hajatika ilaihi, dengan kadar butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala. I'man linnari, silahkan takut kepada api neraka, biqadri sabruka 'alaiha, dengan kadar sabarmu ketika dibakar di api neraka. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita menjadi sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara. Hidup hanya untuk beribadah kepada Allah, mencari bekal kehidupan nanti yang selama-lamanya, yakni kehidupan akhirat. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini kita memperbanyak amal jariyah, sedekah jariyah sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, keluarga kita semuanya selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum alladzi la ilaha illa huwa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.